bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, ini tempat menjadi tempat turunnya maghfirah, ini tempat menjadi tempat turunnya hidayah, ini tempat menjadi tempat turunnya barakah. Allah ampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu, yang akan datang. Syahrul ibadah, syahrul istiqamah, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Kalau para salafun saleh mau masuk lebaran, mereka mau kehilangan Ramadan, mereka menangis, mereka bersedih. Kenapa? Karena mereka tahu ad-dunya sa'ah, karena mereka tahu dunia itu sesaat. Satu salatmu di malam tersebut sama seperti 1000 salat di malam-malam yang lain. Satu kebaikan yang engkau lakukan di malam tersebut sama seperti 1000 kebaikan di malam-malam yang lain. Oleh karena itu, manfaatkanlah, gunakanlah ini bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran bitadabbur. Kalau sekarang kamu bangun tidur pegang HP, ulama salaf terdahulu mereka bangun tidur pegang Quran. Kalau kamu sekarang mau tidur pegang HP, ulama salaf terdahulu mereka mau tidur pegang Quran. Kalau kamu makan sambil pegang HP, ulama salaf terdahulu mereka makan sambil pegang Quran. Kalau kamu sekarang jalan kemana-mana bawa HP, ulama terdahulu jalan kemana-mana mereka bawa Quran. Kalau kamu diamnya kamu atau geraknya kamu dengan HP, ulama dulu diam atau geraknya mereka tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Rahmatan lil alamin, betul Islam itu rahmatan lil alamin. Kamu tahu bagaimana rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW beliau berkata, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mendidik aku, Allah yang mengajarkan aku, sehingga sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikanku. Dari situlah aku tahu engkau bukan orang yang biasa suapi saya. Kata orang Yahudi, emangnya orang yang biasa suapi saya kemana? Orang yang biasa suapi kamu sudah wafat. Emangnya siapa sih dia? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah orang yang setiap hari kau caci maki. Berani itu tempatnya bukan di badan yang besar, badan gede, banyak tato, terus dibilang berani. Ya, gak ada. Badan besar, muka sangar, enggak jamin itu orang berani. Berani tempatnya bukan di muka. Kamu jangan lihat muka saya kayak Hello Kitty begini. Muka boleh Hello Kitty, nyali mau diadu boleh. Jangankan kalian, setan aja saya makan, apalagi cuma kalian musuh-musuh agama. Kalau kalian maju satu langkah untuk melawan para ulama, melawan para habaib, melawan para kiai, kami umat Islam maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Kami tidak akan pernah mundur berjalan. Maka kami umat Islam, kami para laskar akan melawan kalian sambil berlari. Kami lawan kalian sambil berlari. Kami adalah anak-anak muda yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Kami tidak cari kemuliaan, kami tidak cari keagungan yang berada di luar daripada Al-Quran. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupkan rumah tangga kamu dengan Al-Quran, hidupkan kau punya kampung dengan Al-Quran. Jangan engkau maju selangkah tanpa Al-Quran. Hiduplah engkau dengan Al-Quran. Bagaimana para as-salafun as-salih terdahulu, kesibukan mereka, ketergantungan mereka dengan Al-Quran. Kalau kamu mau tahu, kalau kamu mau lihat bagaimana kesibukan para ulama-ulama terdahulu dengan Al-Quran, bagaimana ketergantungan para ulama-ulama dahulu dengan Al-Quran, maka engkau lihat kesibukan dan ketergantungan kamu sekarang kepada handphone, maka seperti itulah ketergantungan dan kesibukan para ulama dahulu dengan Al-Quran. Kalau sekarang kamu bangun tidur pegang HP, ulama salaf terdahulu mereka bangun tidur pegang Quran. Kalau kamu sekarang mau tidur pegang HP, ulama salaf terdahulu mereka mau tidur pegang Quran. Kalau kamu makan sambil pegang HP, ulama salaf terdahulu mereka makan sambil pegang Quran. Kalau kamu sekarang jalan kemana-mana bawa HP, ulama terdahulu jalan kemana-mana mereka bawa Quran. Tentara belum ada, pahlawan, ulama, para kiai, para santri di pondok-pondok salaf, mereka yang berjuang untuk mengusir penjajah-penjajah dari tanah Indonesia. Umat Islam maksudnya begitu. Negara tidak boleh kalah dengan umat Islam. Mak Banteng peot tidak boleh kalah dengan pejabat-pejabat yang
tato atau tidak? Tato atau tidak? Mending orang yang bertato tobat, bela agama, bela negara, bela bangsa, daripada si Tito yang mengkriminalkan ulama, yang memusuhi Islam. Mending orang yang bertato, mending orang yang seluruh badannya penuh dengan tato, tapi dia bertobat, tapi dia insaf, dia cinta ulama, dia cinta agama, dia adalah berkorban nyawa untuk bangsa, negara, dan agama, daripada orang yang sok-sok nasionalis, yang pakai seragam, yang sok-sok bersih, yang sok-sok Pancasilais, sok-sok nasionalis, sok-sok merah putih, padahal mereka yang mengkhianati Pancasila, mereka yang mengkhianati nasional, mereka yang mengkhianati merah putih, mereka yang mengkhianati hukum yang mereka agung-agungkan, saudara-saudara. Pas harta rakyat Indonesia, kami santri-santri yang pakai sarung berada di barisan paling depan untuk membela agama, membela bangsa, dan membela tanah air Indonesia. Beraninya satu kali, kamu harus berani melawan mereka 10 kali. Kalau mereka berani melawan Allah 10 kali, kamu harus berani melawan mereka 100 kali, saudara-saudara. Takut kamu kepada orang-orang yang takut kepada Allah, tapi kalau orang-orang yang berani kepada Allah, jangan kamu takut. Oleh karena itu anak-anak muda harus berani. Jangan jadi anak-anak muda mental tempe. Siap berjuang, siap bela agama, siap bela ulama, siap bela bangsa, siap bela negara, siap mencari mati, siap berdarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah berikan kemenangan kepada umat Islam.